titik banjirnya sendiri ini di Kabupaten Baru ini ada berapa titik? Ada beberapa dan tersebar di Kecamatan Tanitirilau ini saja ada 4 yang kita sudah kunjungi ini. Iya. Di Pasek Deni sekarang, kemudian di sebelah tadi di sebelah ini Desa Lekukasi. Iya. Kemudian di Bumi dan juga di Pancana. Itu minimal 4 titik ini yang ketinggiannya sampai sebetis orang dewasa. Begitu juga dengan Kecamatan Baru yang selama ini tidak tergenang, itu juga mengalami genangan yang tinggi, termasuk di Kelurahan Tung, Kelurahan Singke, Kelurahan Mangimpang, itu semua tergenang di hampir semua ruas jalannya. Ini mengganggu akses jalan dan juga memutus lalu lintas anak-anak sekolah kita. Tadi kita coba bantu dengan angkutan fiber dan digendong sebagian. Kalau kecamatannya ini kan ini ada 7 kecamatan. Ada berapa kecamatan yang terdampak? 7 kecamatan di kabupaten ini, tinggal Pujananti yang laporan kejadian banjirnya yang tidak masuk. Sehingga 6 dari 7 ini dipastikan terdampak semua banjir. Kalau yang terparah dari kondisi yang paling parah memang di Tanitir Riyaja, khususnya di 2 titik yang kami pantau itu di Lompok Riyaja ibu kotanya dan di Lompok Tengah, juga sebagian di Desa Lempang. Kalau di Tanitirilau tidak tergolong parah atau bagaimana ini? Termasuk sebetulnya. Oh, termasuk. Karena hampir semua sepanjang pesisir ini mulai dari Lasitai sampai Desa Garsi, itu semua terdampak. Dan kita lihat ini di Pasek Desa aja, ini ada 3 titik yang semua masuk dalam pemukiman padat. Ketinggian air juga dibanding dengan banjir-banjir sebelumnya itu lebih tinggi. Yang kedua juga ada indikasi kekeruhan air lebih, sehingga sedimen yang dibawa juga lebih tebal. Ini sejalan sebetulnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh BMKG melalui peringatan dini bahwa dari tanggal 12 sampai 16 Oktober ini Kabupaten Baru menjadi salah satu daerah yang mengalami curah hujan yang sangat lebat. Itu sebabnya kita keliling untuk menghimbau masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan, termasuk mengajak semua lintas sektor terkait untuk mengambil bagian yang sama pentingnya dengan kami di BPBD. Jadi alhamdulillah lintas sektor ini sudah bergerak bersama-sama, baik itu komunitas yang dibentuk oleh masyarakat maupun yang institusional seperti dinas sosial dengan tagananya, kemudian BTB dengan dari Basnas dan sebagainya. Alhamdulillah semua terlibat, TNI dan Polri juga dari semua jenjangnya, baik Kamtibmas, Babinsa sampai Polsek ikut terlibat.